Kita berjumpa lagi dalam Yakum Fellowship saat ini, warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami memohon pertolongan Tuhan hadir dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan memelihara segala isinya, yang kami yakini juga akan memelihara perjalanan kehidupan dan pekerjaan kami hari ini. Biarlah pekerjaan dan kehidupan kami sehari-hari boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Tuhan menolong kami untuk kami memahami firman yang akan kami dengar dan kami baca pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Hari ini bacaan yang akan menjadi perenungan kita bersama adalah terambil dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 34 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas Israel dan Yehuda. Demikianlah sabda Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Berbahagialah kita yang mengamalkan firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Haleluya. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan juga, kalau kita lihat perikop ini jelas sekali menggambarkan tentang bagaimana proses Raja Daud yang dipilih dan diminta, bahkan juga diberi pesan, bahkan juga sebuah amanat untuk memimpin menjadi raja bangsa Israel pada saat itu. Kita tahu Daud sebagai salah satu raja yang dipilih dalam usia yang sangat muda, dan bahkan segala pergolakan dan perjalanannya menjadi raja pun menjadi cerita-cerita menarik di Alkitab yang kita tahu. Nah, pada saat ini kita akan menyoroti salah satu ayat yang menarik dalam bacaan ini. 2 Samuel 5 ayat yang kedua berbunyi demikian. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Ada 3 kata menarik dalam ayat 2 ini. Yang pertama ditujukan sebagai sebuah gambaran bagaimana Saul yang dipilih menjadi raja saat itu, ia memerintah dan memimpin. 2 kata ini yang dipakai dan dilekatkan dan diberikan gambaran ketika hal itu disampaikan kepada Daud oleh orang-orang yang menjumpainya pada saat itu, dan menggambarkan bagaimana Saul itu sebagai raja yang memerintah dan raja yang memimpin. Kita pahami kalau memerintah itu adalah sebuah sifat yang ada perintah, ada sebuah proses pesan ataupun proses kegiatan yang memimpin dengan cara yang sangat hierarki. Bahkan di sini juga disampaikan bahwa Saul adalah yang memimpin segala gerakan orang Israel, sehingga segala sesuatunya sangat terlihat memimpin itu sangat terpusat begitu ya. Nah, tapi menarik diteruskan dalam bacaan ini adalah Tuhan berfirman kepadamu. Mu-nya di sini adalah tentang Daud. Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Ya, Daud menjadi sebuah pengganti bagi Saul. Dan dalam pesannya bagi Daud justru disematkan, digunakan kata menggembalakan. Sebuah hal yang bersifat lebih dari sekedar memerintah dan memimpin. Bahkan di dalam menggembalakan pun ada soal memerintah dan memimpin. Inilah yang disematkan kepada Raja Daud yang diminta ketika nantinya ia dipilih sebagai seorang raja. Mari kita cermati soal menggembalakan.
Dalam ilmu pastoral, tokoh pastoral yang cukup terkenal, Howard Kleinbell, membagikan beberapa fungsi pastoral. Kata pastoral sendiri sebenarnya menggambarkan sebuah pastor atau gembala. Sehingga kita bisa melihat bahwa tentang fungsi pastoral atau fungsi menggembalakan itu pada dasarnya ada 5. Walaupun di kemudian hari saat ini dengan berkembangnya ilmu, itu dikembangkan menjadi 6, bahkan ada juga yang 7. Paling tidak ada 5 hal yang bisa kita pahami tentang fungsi menggembalakan itu. Yang pertama adalah soal menyembuhkan. Ini bicara tentang kalau sesuatu ada yang rusak, hatinya yang sedang terluka, hati yang berduka, maka sebenarnya fungsi menyembuhkan ini adalah yang dipakai untuk mencapai penyembuhan dan orang tersebut mendapatkan sebuah keutuhan secara holistik, dia disembuhkan. Lalu yang kedua adalah fungsi membimbing. Fungsi ini dipakai biasanya oleh seorang konselor atau seorang pastor atau kita pun yang bekerja saat ini sebagai pelayan-pelayan dan utusan-utusan Tuhan di lembaga milik gereja ini dengan fungsi membimbing. Fungsi membimbing ini adalah ketika ada situasi yang bingung, situasi yang bimbang, maka fungsi ini dipakai untuk mendorong mengambil sebuah keputusan. Secara teknis itu pasti ada teknisnya lagi. Lalu yang ketiga adalah fungsi memelihara, di mana ini dipakai untuk memampukan seseorang atau situasi saat itu untuk mengembangkan potensinya. Yang keempat, fungsi menopang. Jelas ini sebuah makna mendukung, menolong untuk dapat bertahan dalam situasi yang saat itu situasinya tidak dapat diubah kembali. Situasi yang tidak dapat pulih kembali, atau situasi yang memang mau nggak mau itu yang harus terjadi. Maka fungsi menopang itu dipakai. Yang terakhir, fungsi mendamaikan. Fungsi untuk bagaimana memperbaiki sebuah hubungan, relasi antar masyarakat, antar sesama, relasi dengan bahkan relasi dengan Tuhan pun bisa dilakukan dan menggunakan fungsi ini. Melalui 5 fungsi ini sebenarnya kita melihat ada dalam penggunaannya pun juga ada soal memerintah ataupun memimpin. Bahkan dalam setiap proses fungsi yang mungkin dipakai untuk menggembalakan, ada situasi-situasi yang selalu tidak smooth, yang selalu tidak aman, atau yang selalu tidak nyaman untuk digunakan atau dihadapi saat itu. Kalau kita lihat fungsi mendamaikan, kadang-kadang dalam mendamaikan sesuatu pun butuh sebuah relasi, butuh sebuah konfrontasi yang dipakai dengan cara yang positif. Sehingga proses rekonsiliasi pun bisa terjadi. Itu secara mediasi konflik atau manajemen konflik yang dipakai. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa fungsi menggembalakan bagi seseorang, baik yang digembalakan atau menggembalakan, dengan fungsi-fungsi ini, caranya pun juga harus digunakan dengan benar. Bagaimana menyembuhkan, bagaimana menopang, bagaimana memelihara, dan tentu situasi yang dihadapi tidak harus selalu membuat kita nyaman, tidak selalu membuat kita merasa aman, atau yang seturut dengan harapan dan keinginan kita. Maka proses untuk melaluinya, proses untuk menjadi gembala, proses untuk digembalakan, proses untuk menggembalakan, semuanya akan bergantung dengan diri kita. Ketika Daud diminta oleh orang-orang Israel untuk menggembalakan orang Israel, maka sebenarnya yang menjadi perenungan adalah mereka bersedia untuk digembalakan. Apapun yang sedang Daud pimpin, apapun yang sedang Daud lakukan, kesediaan mereka untuk digembalakan karena mereka melihat Daud adalah seseorang yang sudah dipilih dan diperkenankan oleh Tuhan. Maka tema kita hari ini adalah setia pada Allah. Setia pada Allah adalah berarti tentang kesediaan untuk digembalakan dan menggembalakan. Ini sebuah hal yang tidak hanya berguna untuk diri kita sendiri, tapi itu juga berguna untuk siapapun yang kita layani saat ini. Fungsi pastoral itu bisa dilakukan oleh siapapun. Menyembuhkan, menopang, membimbing, mendamaikan, bahkan juga memelihara, itu bisa dipakai oleh siapapun. Maka kuncinya adalah kesediaan untuk digembalakan dan kesediaan juga untuk kita menggembalakan siapapun yang kita jumpai.
baik itu pasien, masyarakat, mahasiswa, keluarga kita, atau siapapun juga. Sehingga kita menyadari bahwa kesediaan kita ketika kita mengungkapkan bahwa siapapun yang ada dalam pimpinan kita saat ini, itu pun juga bagian dari mana ungkapan hati kesediaan untuk kita digembalakan. Ataupun kita yang sebagai pemimpin pun juga harus menyadari fungsi yang harus kita lakukan juga adalah penggembalakan. Mari warga Yakum dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali hari ini untuk kita menyadari kesetiaan pada Allah adalah kesediaan. Kesediaan itu adalah keterbukaan, kemauan untuk digembalakan dan menggembalakan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk memohon Roh Kudus. Allah yang baik, yang sudah mengutus dan menempatkan kami, bahkan kesediaan kami untuk berproses, bertumbuh, dan bekerja di tempat ini. Kami mohon Tuhan menolong kami agar kami juga bersedia untuk digembalakan, bahkan juga menggembalakan siapapun yang kami jumpai di sekitar kami sebagai wujud pelayanan kami. Kami berada di dalam lingkungan organisasi yang memiliki prinsip tujuan untuk melayani, pelayanan dalam penyembuhan yang secara holistik yang harus dilakukan.